Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Ismiati dengan nomor NPM 2101008, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah, Prodi Manajemen kelas 1A. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Bapak Adi Robit Setiana SEMM. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mengulas secara singkat tentang risiko bisnis. Definisi risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan serta membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Adapun definisi risiko menurut para pakar diantaranya menurut Arthur William dan Richard M.H., di mana mereka memaparkan bahwa risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Sedangkan menurut Abbas Halim, risiko adalah ketidakpastian yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian. Jadi, risiko bisnis secara umum diartikan sebagai konsep risiko yang selalu dikaitkan dengan konsekuensi yang muncul sebagai dampak adanya ketidakpastian, sehingga memunculkan dampak yang merugikan bagi pembisnis. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis risiko bisnis. Yang pertama ada risiko pasar. Risiko pasar ini merupakan risiko yang diakibatkan karena perubahan dalam pasar secara makro, di mana banyak pembisnis yang tidak mampu untuk membendungnya. Yang kedua ada risiko strategi, di mana pada risiko ini terjadi ketidakpastian yang diakibatkan dari kurang matangnya strategi dalam menjalankan bisnis. Yang ketiga, risiko operasional. Risiko ini biasanya akan lebih mengarah pada suatu kegagalan dalam mengelola perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Hal ini mungkin saja terjadi karena beberapa kegagalan teknis seperti server error, human error, maupun proses pada kegiatan operasional perusahaan yang tidak efisien. Dalam beberapa kasus, risiko operasional biasanya memiliki lebih dari satu penyebab. Yang keempat ada risiko finansial. Risiko ini mengacu secara khusus terhadap arus kas masuk dan keluar yang memungkinkan terjadi kerugian finansial perusahaan. Yang kelima ada risiko legal dan kepatuhan. Risiko legal biasanya timbul karena adanya tuntutan dari pihak lain karena adanya pelanggaran hukum, misalnya terjadi pelanggaran hak cipta. Untuk menghindari risiko ini, Anda harus membuat kontrak dan memahami isi dalam kontrak dengan benar dan jelas sebelum melakukan tanda tangan kontrak. Selanjutnya ada risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan ini juga berkaitan erat dengan risiko legal, di mana risiko ini timbul karena adanya ketidakmampuan dalam memenuhi ketentuan atau peraturan perundang-undangan. Nah, untuk meminimalisir risiko yang terjadi pada sebuah perusahaan, alangkah baiknya kita perlu melakukan riset tentang apa yang akan dihadapi pada sebuah perusahaan di masa yang akan datang, diantaranya dengan melakukan manajemen risiko. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen risiko? Nah, yang dimaksud dengan manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin, mengkoordinir, dan mengawasi, termasuk mengevaluasi program penanggulangan risiko. Untuk program manajemen risiko ini mencakup yang pertama, mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi. Yang kedua, mengukur atau menentukan besarnya risiko tersebut. Yang ketiga, mencari jalan untuk menghadapi atau menanggulangi risiko. Yang keempat, menyusun strategi untuk memperkecil ataupun mengendalikan risiko. Yang kelima, mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan risiko serta mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dibuat. Maka dari itu, sebelum kita menjalankan ataupun memulai suatu bisnis,
Alangkah baiknya kita melakukan riset terlebih dahulu untuk meminimalisir hal yang tidak diharapkan oleh suatu perusahaan ataupun seorang pembisnis. Sekian sekilas pembahasan materi mengenai risiko bisnis. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.